Nah, kemudian yang teori kebenaran keempat ini yang sangat penting untuk Anda ya. Yang namanya teori kebenaran konsensus. Jadi menurut teori kebenaran konsensus ini untuk apa? Banyak kebutuhan yang sangat praktis di lapangan tuh kadang-kadang kita itu terlalu berat kalau semua harus diurut dari sangat dasar. Logika dasarnya, pembuktian dasar dan lain-lain. Kadang-kadang kita perlu pegangan yang sudah cukup aman lah ya. Jadi menurut teori kebenaran konsensus ini, there is no standard higher than the assent of the relevant community. Jadi untuk hal-hal yang bersifat praktis dan perlu penerapan langsung tuh diperlukan standar-standar kebenaran yang sudah di-approve oleh komunitas. Misalnya untuk telekomunikasi itu terkenal ITU, International Telecommunication Union. Jadi blocking probability untuk seluler harus berapa, tata aturan protokol harus bagaimana dan lain-lain. Itu diatur oleh standar-standar ITU itu. Ya. Jadi konsensus para ahli di bidang yang bersangkutan ini menjadi pegangan. Kalau kita mengikuti perkembangan vaksin itu, bagaimana sebuah vaksin dikembangkan, harus mengikuti kriteria apa saja, prosedurnya seperti apa, ini nggak sembarangan ya. Ini ada standar yang disepakati oleh masyarakat dunia kesehatan. Tahapan-tahapannya seperti ini. Nah, jadi dalam engineering in practice, medicine in practice, dan banyak kehidupan secara praktis itu, yang sangat banyak digunakan ini adalah kebenaran konsensus. Ya, hukum itu pada dasarnya kebenaran konsensus. Jadi kalau kita misalnya mengatakan tentang apapun ya, di Indonesia yang berdampak hukum, kembali ke undang-undang, sebetulnya undang-undang itu konsensus. Apakah itu undang-undang dasar dan lain-lain melewati sebuah mekanisme. Nah, nanti yang akan cukup menggoncangkan dasar dari filosofi of science itu pernyataan yang di paling bawah ini, yang terakhir ini. Ini slide saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Yang di bawah ini ya. Paradigma science itu pada dasarnya semacam konsensus. Nah ini nanti akan diperkuat pada saat kita belajar filosofi Kuhn ya. Nah tapi sebelum itu mari kita lihat konsensus-konsensus yang sangat banyak digunakan di dunia IT dulu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau menerapkan IT di Indonesia ya, kebetulan saya praktisi langsung di lapangan. Misalnya data center design. Ini ada dua standar yang biasanya dirujuk. Uptime Institute dan TIA 942. Jadi kalau kita mau masuk ke dunia data center design ini, tanpa memahami kebenaran konsensus berupa standar-standar ini, gak mungkin. Di setiap tender, ya, setiap kajian ini orang-orang nggak ingin membuat standar sendiri, nggak ingin beda sendiri ya. Mereka ingin sama dengan yang lain. Jadi digunakanlah Uptime Institute dan TIA 942. Kalau untuk information security yang paling banyak digunakan ISO 27001. Serial ISO ya. Tapi kalau untuk informasi-informasi rahasia ya, yang ada di sistem pembayaran, yang banyak digunakan tuh PCI DSS atau PA DSS. Jadi ini biasanya
berupa sebuah standar, ada lembaga yang mengeluarkan, terus nanti ada lembaga yang mensertifikasi. Nah, untuk tata kelola IT itu yang paling banyak digunakan di Indonesia ini serial COVID. Saat ini yang banyak digunakan dan sudah di-approve Kementerian BUMN itu COVID 5 2019. Kalau untuk data management, kita mengenali DMBOK ya dari data management. Nanti untuk perlindungan data private tuh ada khusus lagi standarnya. Nah, jadi in practice nanti sebagai engineer, salah satu Anda bisa menerapkan secara efektif bidang-bidang keteknikan itu harus paham betul kebenaran konsensus yang ada yang melandasi praktik bidang keteknikan yang kita geluti. Ya. Untuk yang mulai aktif di AI, Artificial Intelligence dan Machine Learning, saat ini salah satu isu kebenaran konsensus yang harus mulai dicermati adalah isu AI governance, tata kelola Artificial Intelligence. Hati-hati banget ya, karena nanti pada saat Anda mau menerapkan, Anda dituntut AI governance, dan sekarang sudah mulai jadi pembicaraan. Negara-negara di dunia, para ahlinya mau mengambil konsensus AI governance-nya seperti apa. Nah, yang paling bahaya kalau kita menemukan suatu atau berisiko ya, menemukan sebuah kebenaran baru yang melanggar konsensus yang ada. Nah, ini hati-hati nih, gitu ya. Seberapa yakin kita dengan kebenaran baru itu ya. Ini contoh lain ya, untuk IT Service Management biasanya digunakan serial ISO 20000. Ini udah cukup banyak industri di Indonesia mengadop ini. Kalau versi Inggrisnya namanya ITIL dulu, IT Infrastructure Library. Ya, untuk quality management kita tahulah sangat terkenal ISO 9000, tapi quality management untuk software itu ISO 25000. Kemudian untuk aset manajemen, IT asset management dan aset management misalnya ini seperti PT KCIC itu, Kereta Cepat Indonesia Cina, itu pasti nanti pendaftaran asetnya pakai apa. Nah, gitu ya, PT KI dan berbagai perusahaan perbankan maupun industri lain ini perlu aset manajemen. Yang standar dunianya konsensusnya yang digunakan adalah ISO 55000. Dan masih banyak lagi. Untuk data science misalnya salah satu siklus data science yang terkenal nanti mulai di accept banyak pihak adalah siklus CRISP-DM ya. Mulai dari business understanding sampai evaluation dan deployment. Ya. Ini adalah gambaran betapa penting nanti in practice ada sesuatu yang namanya kebenaran konsensus. Jadi tolong kita walaupun misalnya menekuni satu bidang yang sangat, biasanya kan kalau untuk disertasi itu menajam sempit ya. Tapi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu misalnya menekuni computer vision untuk face recognition yang mau diterapkan untuk digital onboarding, baik itu untuk bank digital ataupun e-commerce. Itu sungguh sebuah topik menarik. Nah, tapi kalau misalnya menekuni bidang itu, ya tentu nanti misalnya mau pakai machine learning dan lain-lain, cuma seluruh standar konsensus di bidang pengenalan wajah untuk identifikasi itu, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun standar-standar teknisnya di Indonesia maupun global, ini mesti dipelajari juga Bapak dan Ibu-Ibu ya. Nah ini message saya itu, bahwa kita itu riset
di era sekarang tuh hampir nggak pernah di ruang hampa. Tapi kita punya lingkungan. Nah, lingkungan riset yang paling penting untuk dipelajari itu adalah lingkungan kebenaran konsensusnya. Sehingga kita selalu paham konteks kita sebetulnya ada di mana. Nah, seringkali kalau kita nggak paham ya kita jalan sendiri sehingga takutnya itu kita apa namanya, reinventing the wheel gitu. Ini udah pernah ditemukan orang, malah lebih dari sekali kita temukan lagi begitu. Nah, jadi bagaimana teori kebenaran konsensus ini? Sesuatu itu dianggap benar, benar ada, real, nyata, baik eksistensinya, kesesuaian dengan fakta, maupun manfaat ataupun manfaatnya karena sebuah komunitas yang dipercaya sudah menyepakatinya. Ya. Misalnya pernyataan-pernyataan dalam kebenaran konsensus ini begini. Bank ini sudah tersertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasinya. Ya, data center ini sudah tersertifikasi Tier 3 menurut standar Uptime Institute. Para ahli epidemiologi cukup percaya kemampuan model kompartemental SIR untuk mempelajari dinamika penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 dan seterusnya. Ya, that's the story. Ini adalah akhir dari kuliah kita hari ini. Silahkan kalau ada tanya jawab ya. Monggo.